ya basi, maka akan dibukakan segala pintu. Buktinya saja di kayu tangi semalam, berkat mengaku aku adiknya basi, dibukakan pintu jembatan. Apakah lagi kita mengaku sebagai hamba Allah yang maha basi? Kalau kita ingin kaya, ambil dari Asmaul Husna yang artinya maha kaya. Setiap kali berdoa buati ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Ghani, akan dikayakan oleh Allah. Makanya amalan kaya kadang orang fakir miskin selamanya, kata Nabi Muhammad, amalkan surat Waqiah. Ada bakal fakir, ada bakal miskin, pasti disucikan oleh Allah. Surat Waqiah sudah diamalkan, surat yang lain pun juga sudah diamalkan. Belum sungsugihan dua lagi, maka cari dalam kamar pian kalau kita bersimpanan surat tanah. Digadayakan, hasil gadayannya Allah berusaha, insya Allah disucikan Allah Ta'ala. Amal sugih jeung urang Banjar amalkan seraba kuning. Pagi hari makan nasi kuning, siang hari kesitu kemarin pakai baju warna kuning, malam hari sebelum kuning menggantung kelabu warna kuning, dan yang terakhir yang olah sugi berisian 100 buah taksi kuning. Udah kita sucihan merata. Jadi sebelum Nabi Muhammad diisrokan, Nabi Muhammad sedang berada di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ibu-ibu sekalian di samping Ka'bah. Ka'bah segi empat, di sampingnya bundaran setengah, masuk ke dalamnya, di atasnya ada pancur emas, itu namanya Hijr Ismail. Orang yang masuk di Hijr Ismail sama dengan masuk dalam Ka'bah. Orang yang sholat dalam Hijr Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah. Orang yang berdoa di Hijr Ismail sama dengan berdoa dalam Ka'bah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita secepatnya dimudahkan untuk berhaji maupun berumrah ke Mekah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Apakah lagi sekarang biaya umrah murah? Ada yang 100.000 kulit hari. Kemana? Asrama haji. Itu buat anak-anak TK yang penting. Itu dapat foto plus lewat unta-untanya. Jadi orang yang di Ismail seperti Nabi kita Nabi Muhammad suka berdiam di sana karena Allah dikabulkan oleh Allah. Ketika itu Nabi Muhammad bersama paman beliau Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jibril dan Mikail Israfil, nama-nama malaikat. Ada nama orang Tukacil. Israfil dia tugasnya mencabut nyawa. Mendengar orang ini Tukacil tugasnya karena mencabut nyawa ada mencabut gombili. Jadi datang dua malaikat Jibril, malaikat Mikail membawa Nabi kita ke sumur Zamzam untuk menambah kebersihan dan kesucian hati Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini air Zamzam, diman syuribatlah, apa yang kita niatkan dikabulkan. Kata para ulama, ada air biasa yang sering kita minum, tapi faedahnya sama dengan minum air Zamzam. Apa yang kita niatkan dikabulkan? Dengan kita mengirimkan salam kepada air Zamzam. Wahai air putih, air Zamzam kirim salam. Baca Fatihah sekali, kita minum, apa yang kita niatkan juga dikabulkan oleh Allah. Niat kita diantaranya mudahan bilangan penyakit. Bahkan makanan, minuman yang disajikan, yang dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad seperti hari ini makanannya dan minumannya menjadi obat daripada segala macam penyakit. Kemudian uang yang kita bawa ketika membaca sholawat kepada Nabi, uangnya kita campurkan nanti dengan uang-uang yang di rumah kita yang jumlahnya miliaran. Amin. Maka uangnya bakal mengeriau dengan uang-uang yang lainnya. Udah kita beruang berataan. Kang Amin akan jadi beruang. Beruang tadi kan. Artinya semuanya berkah ketika dibacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta make up sampai make up nampian bawa meskipun dalam tas. Padahal nampian bawa kayak ini. Tapi dia olesakan glowingnya nangkai memakai MS Glow. Nampian bawa padahal kesuka apa? Yang oleskan di bibir rasa memakai Mirabella. Rasaan di Jepang padahal ada. Jadi seberatan menjadi berkah berkat dibacakan salawat kepada Rasulullah. Bahkan tempat ini, Kelurahan Krayan Timur ini juga menjadi berkah karena dibacakan salawat kepada Rasulullah.
akan dihindarkan daripada segala musibah dan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebarangkali kita ibu-ibu sekalian pasti kedengar tujuh nawan mengarnya bala, tapi ada sebutin bala yang paling diketahui oleh berbinian. Bala apa namanya? Laki. Mudah-mudahan yang belum berlaki lekas berlaki. Nah kematian laki berlaki lagi. Yang sudah berlaki mudah-mudahan setia lawan laki. Biar dibunuh dibantu tetap setia kayak Lesti. Jadi walhasil inilah yang diberikan keberkahan kepada semua berkat dibacakan shalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi hindarkan daripada bala. Jadi ada kisah sekampungan kena bala. Anjuran beratan rumah orang karena ditiup angin. Sekalinya ada bersisa rumah ini kalau sing hancuran. Kita orang apa amal mungkin nih. Ada sini sekalinya di bawah bantal ini ada penangkalnya. Jadi rumah ini kada hancur ditiup angin. Sekalinya di bawah bantal ini ada jamu tolak angin. Cucuk aja orang kampung rumah sini kada hancur ditiup angin. Sekalinya ada di bawah bantal sini penangkalnya jamu tolak angin. Ujar ini orang pintar minum tolak angin. Orang kada tapi pintar minum minyak angin. Nanti kalau kamu berangin minum minyak angin sekali. Jadi dihindarkan daripada segala bala dan musibah. Mudah-mudahan kita diselamatkan beratan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala musibah. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad diberikan kendaraan ahli surga. Mudah-mudahan kita beratan masuk surga. Nah kada mengaminkan masuk angin. Jadi semua buruk bernikmat dan berhias dengan nikmat hiasan surga. Tapi ada sikung buruk, nah beda daripada buruk yang lain. Ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa beda daripada buruk yang lain? Saya ini kata buruk sangat rindu dengan orang yang namanya tertera di kami para buruk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertemukan saya wahai malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dipertemukan menjadi kendaraan Nabi Isra mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia ada keanakan pada anak masuk surga. Kita ini anak masuk apa? Anak masuk polisi aja baik. Ada anak masuk surga. Kemudian dengan buruk ini sekejap mata sampai nanti ke tempat tujuan. Pertama ke Thaibah yang sekarang namanya adalah Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua ke Madian, kampung halamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketiga Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Keempat dari apa lagi? Tursina, yang tempat bermunajatnya Nabi Musa mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan kata para ulama, amalan memandiri Allah dan dipandiri Allah. Kayak caranya dipandiri Allah melewat bacaan Al-Quran kita. Ketika kita rajin baca Al-Quran menandakan Allah Ta'ala hendak memandiri kita dengan kalamnya yang maha mulia. Maka dengan kalam yang maha mulia tadi akan menyerap menjadi darah daging kita. Akhirnya apapun yang Allah Ta'ala ujikan di dunia, kita dalam hawa menghadapinya tenang. Kemudian diusir penyakit disembuhkan dengan berkat Al-Quran yang kita baca. Ini Allah Ta'ala memandiri kepada kita. Kemudian hendak kita memandiri Allah Ta'ala, apa caranya? Ialah dengan sholatnya kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau wahai Allah kami menyembah, dan kepada Engkau wahai Allah kami meminta. Jadi ada meminta kepada Allah, hendaklah terlebih dahulu menyembah kepada Allah. Ialah sholat 5 waktu. Bahkan dalam sholat 5 waktu apa saja yang kita inginkan ada. Dalam sholatnya kita apa sih kita curhatkan ada. Minta ampuni dosa, minta ganti akan kesalahan yang kemarin dan kebaikan sekarang. Kemudian minta berikan rezeki, minta angkat derajat di dalam sholat. Makanya hendak memandiri Allah, curhat kepada Allah ialah dalam sholatnya kita. Wabil khusus ketika sujud terakhir sembahyang kita. Punya bahasa Arab doanya silahkan boleh didengar oleh telinga. Tapi kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati saja kita ucapkan ketika sujud terakhir waktu kita sholat. Ini memandiri dan curhat kepada Allah ialah di dalam sholat. Mudah-mudahan kita ahli sholat, ahli Quran berataan, anak-anak kita pun seperti demikian. Jangan sampai anak kita sudah pada bisa baca Al-Quran, anak kita mungkin tidak bisa baca Al-Quran.
ditakun dengan kuitan, nak bisa lah mengaji. Mau jalan anak bisa mengaji, tapi tunggal biji-bijian aja. Coba kamu jangan kuitan, dengan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bigi tiwadako, bigi nangkawa, bigi salako. Terkadang nang kuitan, maka disuruh mengaji. Dengan keluar bigi nangka, bigi salako, bigi tiwadak. Ujar anak, maka sudah memadahi. Ulun bisa mengaji tunggal biji-bijian aja. Makanya bawa ke bidang kali salah kalau biji dua. Nang menyesal kena kuitannya, nang meninggal dunia. Nang paling afdol membaca Al-Quran di atas kubur kuitan ada seorang anak, tapi anaknya tidak bisa mengajar Al-Quran. Akhirnya timbang kuitan yang meninggal dunia diangkat di atas kubur kuitannya HP. Didangarakannya dunia Al-Quran. Nama, dangarakan ben sorokanan. Ulun tidak bisa mengajar Al-Quran. Maka beruntung ujar abang guru kita Sohibul Haul, guru kita sekumpul Martapura, seorang kuitan yang mempunyai anak yang soleh dan solehah, mereka beramal ibadah, maka orang tuanya pun mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi daripada pahala anaknya. Tapi sungguh merugi ketika seseorang orang tua tidak mempunyai anak yang soleh dan solehah. Bahkan sebaliknya, mereka melakukan dosa dan maksiat. Karena orang tuanya pada sempat sewaktu hidup di dunia berikan nasihat, pada akhirnya orang tuanya pun mendapatkan hajat di dalam kuburnya. Mudahan selamat dalam kubur berantakan. Macam-macam bang di kubur ada di kubur, anak dipindahkan kuburannya pada awal. Kenapa? Nang kuitan tadi mau dikuburakan, tak berikit dalam kuburnya. Sekalinya dirasakan kelakuan anaknya yang mengolah kuitannya terberikit dalam kuburnya, sekalinya kelakuan anaknya di dunia ketujuh melempok, akhirnya tahu kuitan terberikit dua dalam kubur. Ada juga orang pada dikuburakan sekali malam kuburannya penyanyi ulang pedangdutan. Saya dibongkar orang isuknya radio tukang dari kubur ketinggalan. Dasar lagu orang pedangdutan. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia selamat dalam kubur kita berada. Amin. Amalannya jangan Nabi amalkan surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan menghindarkan daripada adab kubur. Bahkan berapa banyak orang-orang yang mengamalkan ini semasa hidup di dunia, meninggal dunia pada beberapa tahun, dibongkar kemudian, akhirnya awalnya masih utuh. Di antaranya daripada masuk pada pesantren Nurul Jannah itu Ki Haji Basirun bin Ali bin Hasan, masuk pertamanya itu setelah dikebumikan kemudian dipindahkan kuburnya, ulun lihat jenazah Sidin masih utuh. Ternyata orang pernah dan ingat Sidin sebelum guring ketujuh mengamalkan surat Tabarak. Dia mani antum min adabil qabr, menegah daripada siksa kubur. Dan kita selamatan berada. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad melewati daripada perumpamaan manusia yang mereka menanam sehari panen pun juga sehari. Ternyata di perumpamaan manusia yang suka mendermakan harta untuk kemaslahatan agama. Tapi juga sedekah. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad melewati gerombolan manusia yang memecah kepala mereka sendiri dengan batu yang sangatlah besar. Mengenaskan, berdarah, sakit, berteriak semuanya. Ternyata ini perumpamaan manusia yang berat kepalanya untuk melakukan sholat. Mudah-mudahan kita selamat berada. Mudah-mudahan kita rajin sholat berataan. Amin. Dan di tengah perjalanan ada yang hendak menghalangi perjalanan Nabi Muhammad. Siapa? Ialah Jin Ifrit. Jin Ifrit ini berisian bini, namanya Jin Seprit. Jin Ifrit kawin lawan Jin Seprit, lahirlah Jinnet. Itu asal mula lahir begini. Jin Seprit lawan Jin Ifrit kawin, lahir Jinnet. Jadi ujar malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, hendaklah pihak supaya dilindungi oleh Allah daripada godaan dan gangguan daripada ini jin. Lalu bacalah ujar malaikat Jibril, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau bacalah Al-Fatihah 4. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini amalkan setiap kali keluar rumah dan setiap kali masuk pada dalam rumah. Akan dihindarkan daripada gangguan jin
yang mengganggu kita dan gangguan manusia yang ini dengki kepada kita. Ini bagus diamalkan supaya menyelamatkan kita barangkali. Apa tadi? Al-Fatihah 4, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Supaya dihindarkan daripada gangguan penghuni jin yang ada di rumah kita, itu bacalah ayat kursi. Ada mempan dua, awak akan hantunya kursi lo meja-meja. Jadi ada kekanakan yang tetamuhan tuh, ini ada hafal ayat kursi. Tapi ada hafalan ini yang mengolah hantunya buka mencincing luar biasa. Baca doa apa? Membaca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina langsung mencincing hantunya buka. Kenapa? Bukan dimakan. Itu bagus ya, diamalkan doa makan. Jadi ada kisah orang diisian rumah, tapi ada penghuninya berempat. Dibacakan ayat kursi, sekalinya buka bertiga aja. Ibarat untung boleh pulang hantu nang bertiga aja. Lalu dinampun rumah kenapa pulang? Hantu nang bertiga juga boleh pulang. Ujar hantu nang bertiga tadi, kami anak kami hantu nang seikungnya. Kenapa? Karena hantu nang seikungnya ketulian. Biar dibacakan ayat kursi tetap ada mempan. Dan jadi ketulian. Dibaca ayat kursi sudah mikrofon pada pendengar ketulian. Rupanya telinga jinnya ini headset. Pendengaran lagu tuh. Dia bukan ada mendengar kan baca ayat kursi. Nah ini terbukti ayat kursi ini. Apakah lagi biar guru kami Bahari Nurjana dulu tuh rajak pernah merasukan baru binian. Tapi banyak lagi berkat ujian pengasuh tolong bacakan murid-murid berataan ayat kursi sebelum belajar dan ulangi walaya uduhunya itu 11 kali. Jadi ayat kursi sepanjangan sekali, karena pas walaya uduhu ulangi 11 kali. Hifzullah wal alil azim, maka hembuskan di ruangan yang kita takutan kita dengan hidung kita. Nah, hidung kita. Karena apa? Karena hidung ini mujarab daripada muntung. Untung bisa berdosa karena rancak berdusta. Tapi hidung ada mau berdusta. Nah, jadi pakai hidung itu dihembuskan ke tempat atau ruangan nantinya menakutkan kita. Dan kita makan. Kemudian lagi, Nabi kita Nabi Muhammad melewati perkumpulan manusia yang mereka mempunyai kuku yang sangat tajam, yang terbuat daripada besi dan tembaga, kemudian mencakar wajah mereka sehingga RDL mereka ringsek, macam-macam, hancur berdarah, sakit, menangis, ucapan berataan. Sekalinya ini adalah perumpamaan manusia yang suka menghibah orang, memfitnah orang, menyambati orang belakangan. Jadi kita menjadi sahabat orang kalau belakangan. Untung kita. Kenapa jadi disambat belakangan? Berarti sekarang kita sudah berada di depan. Jadi ada perlu kita menanggapinya. Jadi ada amalan untuk guru kita supaya kita kan disambati orang. Bahkan seandainya orang menyambati dua, dengan berkat ini amalan, orang bakalan merasakan ketulahan. Apa amalannya? Setiap kali berduduk dan berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Atau salawat apa aja nanti yang kau bisa membaca. Pokoknya intinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kah? Atau Sallallahu ala Sayyidina Muhammad kah? Boleh aja. Jadi waktu berdiri, berduduk, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akan dihindarkan daripada sambatan orang, gibahan orang, fitnah orang. Tapi menjadi disambati orang diangkat derajat kita. Bahkan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya disambati orang masalah perekonomian dan lain sebagainya. Maka kalau saya udah sulit, kalau nyambati udah berempat, sabar bulan gaji khusus menyambati udah aja. Nah, dunia tidak seperti itu ketika disambati orang, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ada perkumpulan manusia yang Nabi lihat, mereka itu diberikan sebuah pikulan. Kemudian hendak kita tambah sehingga berat dan mereka pun terjatuh dan kita tambah lagi. Ternyata di perumpamaan manusia yang sudah diberikan jabatan tapi kan amanah, minta tambahi pulang jabatan, akhirnya dihukum seperti demikian. Memang aman ini berat, apakah lagi kita angkatnya 2 kardus, aku amanah. Nah itu baru benar kan? Jadi walhasil cukuplah dengan 1 jabatan
kemudian kita amanah, seandainya sudah kita melaksanakan dengan amanah, ditambah orang, maka tidak mengapa lagi, itu tetap amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jabatan kepada kita dan kita pun dapat amanah dengan jabatan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW melihat manusia yang berenang di sumur darah dan nanah, menjijikkan luar biasa. Sampai orang-orang yang melihatnya ingin muntah. Kemudian dilemparkan ke mulut mereka batu sehingga masuk ke dalam mulut mereka dan mereka kesakitan luar biasa. Ternyata ini perumpamaan manusia yang suka berhutang riba. Rentenir 500 bayarnya 600. Menyelami pada itu 1 juta. Menyelami pada itu, nah ini maka nanti akan dihukum seperti ini. Makanya punya hendak menghutang orang bayarnya sama 500 dua. Punya hendak menghutang 500 dibayarnya kita 400 saja. Punya anak itu nak banyak menghutang kawan dia. Jadi itu bahkan bersedekah buat lawan kapan ketujuh menghutang orang terbanyak pahala menghutang orang. Kenapa? Selama orang itu pada kau membayari, maka selama itu juga kita dihitung bersedekah setiap hari. Setahunnya lo bayari, setahun itu juga kita diberikan pahala nakanya bersedekah setiap hari. Nah, jadi ini beruntung. Kemudian lagi orang nangga 7 hutang. Nah, ini hati-hati. Kayak ini meninggal tersangka itu maksudnya terhalang. Ada tahu lagi apakah ini surga, apakah ini neraka, terkecuali ia membayar hutangnya, baru Allah loloskan ke tempat setelahnya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita dari berhutang-hutang, mobil utama, hutang-hutang yang mengandung riba. Dan mudah-mudahan kita kata hutang orang, berarti kita akan dikayakan, merayakan dalam Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hutang ini amal orang sugih. Amalan panjangan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tertera di pintu surga itu as-shadaqatu bi asli amsalha wal qardu bi tamannya asyara. Orang yang bersedekah dibalas 10 lipat ganda pahala, sedangkan orang yang dihutangi dibalas 18 lipat ganda pahala dari Allah. Jadi kita nak engken, kita nak kikir, kita ada pemurah, bersedekah di koler, paling kadang mau utang orang, aja atau berjuang kita, maka diberikan pahala seperti mana bersedekah setiap hari. Mudah-mudahan kita sungguh kaya berataan kami. Kemudian ringkas cerita dari Masjid Aqsa, kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama dengan menggunakan tangga. Sebelum adanya teknologi, Nabi Muhammad sudah merasai tangga pada keseromanan tanpa susah payah Nabi menaiki. Makanya kejadian Isra Mi'raj ini orang-orangnya jangan membenarkan. Banyak orang daripada kaum Quraisy mendustakan, tapi ada seikung yang membenarkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang paling membenarkan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Naik ke langit pertama bertemu dengan Adam. Saya pergi ke Adam, Inul kah? Kenapa kakak Inul? Ya laki Inul itu ngarannya Adam Suseno. Lain. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di sekitaran Nabi Ibrahim ada tanaman ahli surga. Dikatakan dari mana ini berasal? Dari tasbih yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan terakhir dari tasbih ini bagus dibaca ketika kita kehabisan kuota. Apa tadi bacanya? La haula wala quwata. Ringkas cerita ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa hingga bertemu dengan Allah Ta'ala yang Maha Mulia dipadukan 50 waktu. Punya 50 waktu nah angkat tangan berdulu hubungan kaum di masjid. 5 waktu aja buat iawan jadinya pendatangannya. Begini subuh, aku yang jadi imam, aku jadi makmum, aku yang jadi buin, aku yang keamin, aku yang berselamat berolah untuk gua. Esok harinya kemudian imam di mikrofon. Api kebakaran, bakulan orang sekampungan. Alhamdulillah dia tahu jam subuh hari itu banyak pada subuh sebelumnya. Api di mana? Kebakaran di mana kau? Oh dia tahu api neraka mulai. Aku kan udah sembahyangnya. Jadi walhasil mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang rajin sembahyang. Orang yang mengutamakan sembahyangnya Allah mengutamakan rezeki dan kehidupannya. Orang yang mengawaikan sembahyangnya Allah telah awaikan rezeki dan kehidupannya. Yang kedua, hikmah daripada Isra Mi'raj dalam dan kecintaan kepada Muhammad
Urab dipertemukan dengan Nabi Muhammad, langit dimuliakan dengan diperjalankan Nabi Muhammad, dan Musa dipertemukan dengan Nabi Muhammad dengan berkat kecintaannya dan kerinduannya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat dan ikuti akhlak Nabi Muhammad. Akhlak yang paling utama ujar abah guru kita dalam bermasyarakat ialah bakol olah aja. Bakol olah arahnya kepala kalah aja. Biar orang mengamai, nyangit bakal aja berdiam aja. Dan tapi disakuti, jangan disakuti. Maka dengan bakal kalah ini akan dimuliakan derajat kita oleh Allah dengan berkat kita mengikuti akhlak Rasulullah. Dan yang ketiga, yang terakhir, hikmah daripada Isra Mi'raj adalah jangan lupa mengambil berkat. Mengambil berkat dengan wali-wali. Ziarah makam mereka sama dengan berziarah ke makam Nabi. Berdoa di ketika makam wali ziarah, ya Allah sebagaimana Dia memudahkan ulun ziarah ke makam wali, mudahkan ulun ziarah ke makam Nabi. Kemudian berdoa apa saja permasalahan hidup kita melalui perantara mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ziarah itu bisyarah, ziarah menggembirakan hati kita. Maka lancar-lancar ziarah, maka mereka nanti para orang akan mengaminkan doa di permintaan kita dan mudah-mudahan doa dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita, hajat seluruh yang hadir di kelurahan Kelayan Timur ini dikabulkan oleh Allah. Hajat kita mudah-mudahan daripada segala urusan. Hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, anggarin disembuhkan, anggarin penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, anggarin hutang melunaskan daripada hutangnya dan dihindarkan daripada hutang yang mengandung riba. Dan mudah-mudahan di 14 Februari yang akan datang, mudah-mudahan damai, mudah-mudahan dijadikan oleh pemimpin yang bagus, yang religius, pemimpin yang sesuai dengan ilmuwan pemerintahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampung halaman kita Baldatun Ghafur dalam negeri yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul juga di akhirat masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala khilaf mohon ampun dan maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.